Iya udah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha Dia prakmanya. illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alladzi 'adda al-amanah wa nasraha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a allati tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas berbagai limpahan rahmat, limpahan hidayah, limpahan kenikmatan kepada kita. Begitu banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita. Bahkan ketika kita mencoba menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada diri kita, maka yakin diri kita tidak dapat menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mencoba menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka yakin kita tidak akan dapat bisa menghitungnya. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa sampaikan kepada suri tauladan terbaik, kepada manusia terbaik sepanjang sejarah kehidupan ini. Tidak lain beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah berjasa kepada kita semua. Beliau yang telah membawa risalah Islam yang sempurna ini kepada kita. Sampai-sampai kesempurnaan Islam itu Allah abadikan di dalam kitab suci Al-Quran, di dalam surat Al-Ma'idah ayat 3. Dan ini disampaikan oleh beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau mengerjakan haji wada dan di hadapan 124.000 sahabat pada saat itu. Beliau sampaikan di dalam haji wada karena tidak lama setelah beliau menyampaikan surat Al-Ma'idah ayat 3 ini, beliau meninggal dunia dan sempurna sudah Islam menjadi agama kita. Beliau telah sampaikan semuanya, wahyu-wahyu yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya sudah tuntas disampaikan kepada umatnya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan nikmat bagimu. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama kita semua.
Hadirin rahimakumullah. Sebelumnya Fatih ingin berwasiat khusus kepada diri Fatih pribadi, juga kepada kaum muslimin jamaah Jumat rahimahumullah, untuk senantiasa meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kalian sekali-kali mati, kalian sekali-kali meninggalkan kehidupan ini, mengakhiri kehidupan di dunia ini, kecuali mati, kecuali mengakhiri kehidupan ini dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahumullah. Saat ini kita masih berada di dalam bulan Zulhijjah. Satu pekan yang lalu kita baru saja merayakan hari momentum umat Islam yang sangat dahsyat, sejarah besar umat Islam, yaitu hari raya Idul Adha dan Kurban. Saat ini juga saudara-saudara kita berangsur-angsur para tamu Allah dari berbagai penjuru dunia mulai meninggalkan Makkahul Mukarramah, kembali ke kampung halamannya masing-masing. Perjalanan haji ini bukan perjalanan biasa. Ini adalah perjalanan spiritual, perjalanan penuh makna, perjalanan penuh hikmah. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim semestinya kita mempunyai azam, mempunyai keinginan kuat untuk rindu bertemu dengan Ka'bah, bertemu dengan Baitullah, bertemu dengan Baitul Atiq, Baitul Haram. Setiap kita harus mempunyai kerinduan yang sangat terhadap Baitullah. Ketika Allah memanggil dengan panggilan yang suci, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Semoga saudara-saudara kita yang baru saja melaksanakan ibadah haji, Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka semua sebagai haji yang mabrur, haji yang penuh dengan kebaikan, karena kata mabrur berasal dari kata al-mabr. Kebaikan-kebaikan yang ia dapatkan menjadi haji yang makbul, yang Allah terima. Menurut Imam Al-Qurtubi, bahwasannya haji yang mabrur itu haji yang tidak dikotori pada saat pelaksanaan ibadah haji maupun sesudahnya. Menurut Imam Al-Qurtubi. Sedangkan menurut Al-Imam An-Nawawi, beliau mengatakan bahwa haji mabrur itu adalah perubahan yang drastis. Ada perubahan pada saat orang yang sedang melaksanakan ibadah haji dan sesudahnya. Mereka lebih zuhud, mereka menerima apapun yang Allah berikan kepadanya. Di dalam Al-Qasas kita diajarkan, Al-Qasas 77, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, carilah kebahagiaan untuk negeri akhirat. Kenapa untuk negeri akhirat? Karena kita akan hidup selama-lamanya di negeri akhirat ini. Ini tempat kita selama-lamanya. Tetapi Islam, tetapi Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala tidak sampai di situ mengajarkan kita wala tansa nasibaka minad dunya.
Tetapi kamu mempunyai bagian di dunia, cari bagian kita untuk di dunia. Oleh karena itu orang yang berhaji, ia menggenggam dunia, ia menggenggam harta, ia menggenggam jabatan. Tetapi jabatan itu, harta itu tidak melupakan dirinya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam ibadah haji ada rukun-rukun yang syarat dengan makna dan hikmah. Di antaranya ketika kita diperintahkan untuk tawaf mengelilingi Ka'bah, ini menandakan bahwasannya manusia itu diperintahkan untuk bergerak secara dinamis. Umat Islam tidak diajarkan dengan ajaran yang malas. Umat Islam harus menjadi khairul ummah, umat yang terbaik. Ia bergerak secara dinamis. Tetapi suatu saat ia diperintahkan di dalam rukun selanjutnya adalah wukuf di Arafah, di padang Arafah. Pengertian dari wukuf ini juga artinya berdiam, berhenti. Ingat, pada suatu saat ketika manusia selalu bergerak, manusia hidup, suatu saat tetap jantungnya akan berhenti. Makna inilah yang mesti kita ambil. Ketika kata-kata tawaf dan kata-kata wukuf di Arafah ini kita artikan dengan arti yang sebenar-benarnya, maka kita akan mendapatkan pelajaran yang berharga dari ibadah haji ini. Ketika wukuf di Arafah kita berdiam, lalu di Arafah, kata-kata Arafah itu berasal dari kata ta'aruf yang artinya mengenal diri kita sendiri, siapa kita, mengapa Allah menciptakan kita. Kita diperintahkan oleh Allah ketika umat Islam ini sudah mempunyai rujukan. Di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah, dan tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali tujuannya hanya satu saja, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan kita ini kehidupan yang penuh dengan risiko, kehidupan yang penuh dengan tanggung jawab. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menikmati kesempatan hidup ini. Ini adalah hikmah dan nikmat luar biasa, di mana saudara-saudara kita banyak yang sudah mendahului kita. Mereka harus mempertanggungjawabkan kehidupannya terlebih dahulu. Sedangkan kita masih diberikan kesempatan lagi oleh Allah untuk memperbanyak bekal kita, dalam rangka pertanggungan jawab kita di hadapan Allah, pertanggungan yang mana sangat dahsyat sekali. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, ibadah haji merupakan ibadah yang sangat luar biasa posisinya di dalam Islam, syarat dengan makna. Kita diajarkan oleh ibadah haji untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu taqarrub ila Allah. Dan ketika kita sudah mempunyai landasan, jauh-jauh kita sudah mempunyai landasan yang tidak akan tersesat pada saat kita berada di kehidupan dunia ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan." Ketika manusia tidak lagi mengambil undang-undang selain yang telah Allah tetapkan, yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita, taraktu fikum amrayni. Apabila manusia ini berpegang teguh kepada dua perkara, ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, maka manusia itu tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Apa itu? Apa dua perkara itu? Kitabullah
wa sunnatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Pada saat jamaah haji berada di padang Arafah, ini adalah miniatur di mana suatu saat nanti ketika jutaan umat Islam yang melaksanakan ibadah haji berkumpul di satu tempat di padang Arafah, mengingatkan diri kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar kelak. Padang yang di sana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ketika hidup di dunia ini, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mau menegur kita nanti di padang mahsyar. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada di padang mahsyar, Allah tidak mau berbicara dengan kita? Kita bayangkan bagaimana ketika kita hidup di dunia, orang tidak mau menegur kita, orang tidak mau menyapa kita. Betapa tidak nyaman, betapa tidak enaknya. Tetapi ingat, ketika kita berada di padang mahsyar, lantaran kita kehidupan di dunia ini penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mau menegur kita, tidak mau menyapa kita. Akan celaka kita di hadapan Allah. Oleh karena itu hadirin rahimahullah, momentum daripada haji ini harus menjadi titik balik bagi kita umat Islam agar kita menjadi hidup lebih baik, menjadi hidup yang diajarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, hidup yang ideal, hidup yang kita itu menggenggam dunia, kita genggam dunia. Islam tidak mengajarkan umatnya untuk malas-malasan. Kita genggam dunia, tetapi tidak sampai kita masukkan dunia itu ke dalam hati kita. Cukuplah hati kita hanya untuk Allah saja. Oleh karena itu hadirin rahimahullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk memegang teguh ajaran Islam, memegang teguh tauhid, memegang teguh akidah yang sudah kita pegang. Dan kenikmatan yang juga tidak kalah dahsyatnya adalah pada saat kita berislam, pada saat kita mempunyai iman. Kita itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Siapa diri kita di hadapan Allah? Oleh karena itu tidak pantas ketika ada manusia yang sombong sekelas Fir'aun sampai itu tidak pantas. Siapa diri kita? Allah menciptakan diri kita dari tetesan air yang hina. Kalau kita mau membandingkan, sangat tidak pantas dan tidak etis. Siapa diri kita? Oleh karena itu kita harus mengintrospeksi siapa kita. Allah menciptakan kita dari tetesan air yang hina. Lalu ketika kita hidup sekarang ini, sesungguhnya kita sedang membawa aib, membawa kotoran. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita, ditutup aib-aib kita sehingga kita masih hidup secara normal seperti ini. Kita masih bisa berjalan ke sana dan kemari, padahal sesungguhnya kita sedang membawa aib, membawa kotoran. Kalau saja Allah membuka aib itu, kita tidak bisa hidup secara normal seperti sekarang ini. Dan pada saat Allah Subhanahu wa taala mencerai-beraikan, memisahkan antara roh dan jasad kita, ingat, sesungguhnya jasad yang selalu kita bangga-banggakan ini tidak lain hanya tinggal seonggok daging yang siap membusuk. Apa yang kita banggakan? Apa yang kita sembahkan di hadapan Allah yang menggenggam langit dan bumi, yang mengatur miliaran planet, lalu kita bisa sombong di hadapan Allah? Siapa diri kita? Kita tidak pantas dan tidak layak untuk sombong, karena pakaian sombong itu hanya milik Allah saja. Apapun pangkat kita, apapun derajat kita di dunia ini, karena inna akramakum indallahi atqakum, yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak lain hanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
mampu menjadikan diri kita diperhitungkan di hadapan Allah, yaitu ketakwaan dan keimanan kita kepadanya. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan dengan introspeksi ini, dengan pelajaran daripada haji ini, kita mampu memperbaiki kehidupan kita dalam rangka pertanggungjawaban besar kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan diri kita pada saat Allah menghisap diri kita masing-masing. Nafsi-nafsi, bukan rame-rame, nafsi-nafsi. Masing-masing kita akan dipertanggungjawabkan. Bahkan bukan lagi Allah mengatakan menit, Allah mengatakan jam, apalagi hari. Detik-detik waktu kita ini akan dimintakan pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kehidupan kita ini penuh dengan risiko, bukan bermain-main, bukan bersenda gurau. Kalau kita hidup kita bermain-main, waktu kita biarkan begitu saja tanpa makna, akan seperti apa tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil 'aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hadirin rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini maka kita bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Karena inilah yang kita bisa memohon kepada Allah dengan hati ikhlas, dengan ketundukan hati kita penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang baru saja melaksanakan haji mendapat haji yang mabrur, karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal haji mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Tidak ada balasan yang pantas kepada orang-orang yang mendapatkan haji mabrur kecuali balasan itu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ilahana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhirata allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah ya Rabbana, perbaikilah agama kami, karena ia adalah pegangan hidup kami, tempat kembali segala urusan kami. Ya Allah ya Rabbana, ya Allah ya Rahman ya Rahim, perbaikilah dunia kami ya Allah, karena ia tempat kami mencari maisha, tempat kami mencari nafkah, tempat kami mencari penghidupan. Ya Allah, perbaikilah akhirat kami, karena ia tempat kembali kami. Ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram, jadikanlah hidup kami untuk menambah kebaikan-kebaikan, dan jadikanlah kematian kami sebagai tempat istirahat kami dari keburukan-keburukan. Allahumma ij'alhu lana hajjan mabruran wa sya'yan mashkuran wa dhanban maghfuran wa tijaratan lan
Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah saudara-saudara kami yang baru saja memenuhi panggilan-Mu ya Allah sebagai haji yang mabrur, haji yang Kau terima ya Allah, haji yang penuh dengan hikmah dan kebaikan, usaha dan ikhtiar mereka yang penuh dengan rasa syukur kepada-Mu ya Rabb ya Rabbal Alamin. Ya Rabbana, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Ya Allah ya Rabbana, muliakanlah agama kami ya Allah dan kaum muslimin dimanapun dan kapanpun mereka berada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun.